Saudara diberkati Tuhan, amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Hari ini kita akan bicara tentang 3 hal yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3, mulai. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya dan saudara, kita harus memiliki ketiga hal yang sangat hebat ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ciri-ciri orang Kristen sejati adalah memiliki ketiga hal ini. Jadi kekristenan kita disebut Kristen sejati, orang percaya, bila kita memiliki ketiga hal penting. Yang pertama iman. Iman artinya kita percaya Tuhan untuk saat ini. Saat ini, saat saya dan saudara hidup dan melayani Tuhan. Sedangkan pengharapan artinya kita percaya akan janji Tuhan di masa depan. Jadi iman kita percaya Tuhan saat ini, pengharapan kita percaya Tuhan untuk hari depan. Sehingga itu memungkinkan kita untuk kita tetap semangat, kita bersuka cita, kita bergairah melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Lalu yang kasih, yang terakhir adalah kasih. Kasih artinya kita memiliki cinta yang tulus dan yang tak bersyarat. Ada orang kan mengasihi karena ada embel-embelnya di belakang yang mengikuti. Ya kalau dia baik sama saya, aku pun baik sama dia. Maka siapapun juga bisa melakukan kasih yang semacam itu. Tetapi kasih yang tak bersyarat. Lihat Kristus, dia mengasihi semua orang. Orang berdosa sekalipun. Kalau Kristus itu hanya pilih-pilih, ya dia mengasihi murid-muridnya saja. Dia mengasihi orang-orang benar saja. Yang berdosa mah dia tidak mengasihi. Tetapi kita lihat itu contoh yang terbaik. Dia mengasihi semua orang. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak ada embel-embel mengikuti di belakangnya. Dan firman Allah berkata yang paling terbesar dari semua itu adalah kasih. Jadi kasih itu yang paling terbesar. Karena hal ini membuat saya dan saudara kita bertahan sampai pada kekekalan. Kita bertahan sampai kita melayani Tuhan dan Kristus datang pada kali yang kedua. Selama kita hidup di dunia, betul kita memerlukan iman. Sebab dengan iman kita percaya ada sorga. Dengan iman kita bisa lihat nun jauh di sana ada sorga yang kekal. Ada harapan, kita memiliki pengharapan. Begitu kita beriman ada sorga, kita memiliki harapan. Tuhan satu kelak nanti, aku akan menikmati sorga yang kekal itu. Tetapi ada kasih yang mendasari dari semua itu. Kasih yang membuat saya dan saudara tetap bertahan. Kasih yang membuat saya dan saudara tetap setia. Karena kasih, kita percaya ada surga, itu iman. Tetapi kasih yang bertahan sampai bagaimana supaya kita bisa mencapai surga? Kasih, kita tetap bertahan. Ada banyak orang kan gugur di tengah perjalanan. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan di tengah perjalanan. Kasihnya nggak ada. Tetapi lihat saya dan saudara. Karena kasih membuat saya dan saudara terus setia melayani Tuhan. Karena kasih kita mengasihi. Apa yang membuat anak itu dia tetap hormat orang tua? Karena dia mengasihi orang tua. Dia tetap mencintai orang tua. Jadi kasih ini luar biasa. Ini yang kita perlukan dalam pelayanan. Melayani Tuhan memang harus punya kasih. Kasih itu bisa meliputi kesetiaan dalam ibadah, kesetiaan berjemaat.
Sebab sekarang ini mencari orang setia di dalam pelayanan itu sulit sekali, saudara. Mencari kesetiaan di tengah-tengah pelayanan, jadi kesetiaan ini menjadi barang langka hari-hari ini. Kita melihat ada orang-orang yang tidak setia lagi dalam melayani Tuhan. Tapi kita lihat juga di sisi lain, ada orang yang setia sekali dalam satu tempat pelayanan itu. Dia tetap bertahan, dia tetap setia. Kenapa? Karena kasih. Jadi kasih ini penting bagi saya dan saudara melayani Tuhan. Sebab kalau tidak ada kasih, lautan kering. Bila tidak ada kasih, bunga-bunga di ladang tidak bermekaran. Jika tidak ada kasih, burung-burung di udara tidak akan berkicau. Jadi semua didasari pada kasih. Kita melayani karena kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat adalah iman. Tadi disebutkan demikian, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Yang pertama disebutkan iman. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Firman Allah berkata, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk melihat speaker, untuk melihat keyboard, untuk melihat mic yang Bapak Gembala sedang pakai untuk berbicara di hadapan saudara, tidak perlu pakai iman. Cukup perlu mata telanjang saja. Perlu untuk melihat dengan mata kosong saja. Karena itu memang sudah nampak di depan kita. Tapi untuk melihat kesembuhan kita harus pakai iman. Untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, kita harus melihatnya dengan kacamata iman. Untuk melihat pertolongan Tuhan atas rumah tangga kita, atas anak-anak kita, kita perlu kacamata iman. Kita perlu mata iman untuk melihatnya. Sebab kalau kita lihat dengan mata kita secara mata jasmani ini, mana mungkin, mana bisa. Bukan hanya saudara, kadang Bapak Gembala juga pikir-pikir, kayaknya tidak mungkin. Saya sebagai hamba Tuhan, karena kalau kita pakai kacamata, kita pakai mata jasmani kita. Kalau kita, kayaknya tidak bisa, apa ini? Wah berat, jalan baru saja berat. Masa ini? Itu pakai pun kalau kita. Tapi Roh Kudus selalu yakinkan, hei bodoh, kau melihat dengan mata jasmanimu sendiri. Tapi coba kalau kita melihat dengan kacamata iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang iman, maka tidak ada perkara yang sulit. Mungkin sulit bagiku dan bagimu, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Semua bisa Allah melakukannya. Jadi iman berarti saya dan saudara percaya Tuhan bisa melakukan segala perkara yang luar biasa. Jadi tetap miliki iman dalam pelayanan. Iman berarti saya dan saudara percaya Tuhan sanggup memindahkan gunung. Tetapi dengan kesetiaan, saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan meskipun gunungnya tidak pindah-pindah. Gunung apa kegerangan itu? Gunung penyakit, gunung kesusahan, gunung apa lagi? Gunung masalah, gunung problema hidup yang hari-hari ini sedang melanda kita. Jadi kita percaya Tuhan bisa melakukan yang terbaik untuk kita. Tetap setia, saudaraku. Tuhan mau tolong ke atau tidak tolong ke, tetap setia. Saya mau sembuh ke, tidak sembuh ke, tetap setia. Jalan ini dibukakan Tuhan ke atau tidakkah, pokoknya tetap setia. Kesetiaan itulah yang tercermin dan terbaca di dalam Daniel pasal 3 yang pernah dialami oleh 3 sekawan orang Ibrani yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. 7 kali dipanaskan api itu sehingga orang yang membakar 3 kawan ini pun ikut terbakar gara-gara panasnya api itu. Luar biasa panasnya api itu sehingga penjaga yang telah membakar mereka, yang telah menyuruh mereka masuk ikut pun terbakar. Kenapa? Sambaran daripada panasnya api yang luar biasa itu. Karena betapa panasnya api itu. Tetapi yang membuat heran kemudian Raja Nebukadnezar menoleh dan melihat ke dalam.
Bukankah tadi ada 3 orang yang kita buang? Betul, Tuanku Raja. Kenapa ada 4 orang di dalam kemudian berjalan mondar-mandir santai-santai saja? Mereka tidak tahu yang satu itu adalah malaikat Tuhan. Sehingga dikeluarkannya mereka bertiga. Diceknya mereka apakah ada sesuatu yang terbakar pada mereka. Oh, begitu lihat dan dicek, 3 sekawan ini tidak ada. Sehelai rambut pun tidak terbakar, pakaian mereka pun tidak hangus sedikit pun. Kenapa? Karena Tuhan. Aku tetap setia, aku tetap percaya meskipun aku di dalam api. Demikianlah pujian lagu yang dibawakan saudari Nona pada hari Minggu kemarin. Jadi tetap percaya meskipun aku ada di dalam api. Api itu bicara pemujian. Api itu bicara pemurnian. Iman saudara, kesetiaan saudara hari-hari ini sedang diuji. Kesetiaan kita juga hari-hari ini sedang diuji. Masihkah kita setia? Masihkah kita percaya meskipun kita belum melihat tanda-tanda pertolongan itu? Jadi kita lihat yang pertama adalah iman. Tetap berharap Tuhan. Dan Allah tidak pernah tinggalkan orang yang berharap kepada Dia. Allah pasti akan membuat mujizat. Allah pasti akan berbuat sesuatu. Manusia saja iba ketika melihat orang lain susah. Masakan Allah kita tidak bisa? Bukankah firman Allah berkata Dia Bapa yang baik? Tadi baru saja kita menyanyikan lagu itu. Kau Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Dia tidak biarkan saya dan saudara penyek, kempes, dan jalan terseok-seok. Dia pasti akan tolong saya dan saudara. Jadi tetap miliki iman. Iman ini sangat luar biasa. Saat saya dan saudara melayani Tuhan, kita tetap percaya. Dengan iman sakit disembuhkan. Dengan iman jalan tertutup dibukakan. Dengan iman saya dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara tahu ada kisah nyata, dan ini yang pernah terjadi di tahun 1979 Masehi. Kairo, Mesir. Di masa itu pernah terjadi satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa iman. Saudara tahu, ada pemimpin Islam, mereka menyuruh kepada pastor yang bernama Abraham, Pastor Abraham. Dia katakan, kau dan pengikutmu, kalau tidak bisa pindahkan gunung ini, yaitu gunung Mokatam, maka kalian harus pindah dari wilayah ini atau kami akan bantai kalian. Tunjukkan pada kami Tuhanmu yang besar itu. Tunjukkan pada kami ayat Alkitab yang hebat itu yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 20. Saya akan baca ayat ini. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi pemimpin muslim ini berkata kepada Pastor Abraham, silakan kau buktikan ayat yang ada pada kitab suci. Bukankah di ayat kitab sucimu berkata orang percaya bisa pindahkan gunung bila ada iman? Betul. Sekarang buktikan. Sebab kalau tidak, kalian pindah dari wilayah ini atau kami akan bunuh kalian. Oke, Pastor Abraham berkata, baik, tapi bisakah izinkan beri aku kesempatan 3 hari saja. Pastor Abraham minta kesempatan 3 hari saja. Dia umumkan kepada semua jemaat, semua umat yang ia pimpin supaya mereka berdoa. Hari pertama mereka doa, hari kedua mereka doa, hari ketiga mereka dikumpulkan di lapangan terbuka. Dikumpulkan di tempat terbuka, dan untuk supaya pemimpin muslim dan pengikut tentara-tentaranya melihat hari terakhir itu di mana adakah mujizat terjadi atau tidak. Sebab kalau tidak, kesempatan yang terakhir hari ketiga itu mereka akan dibantai. Hari ketiga, wah, Pastor Abraham berdoa dengan umat-umatnya. Sengaja doanya dibikin lama supaya mungkin ada kiranya ada pertolongan Tuhan. Saudara tahu hari ketiga
Mereka berdoa dan berpuasa. Apa yang terjadi? Terjadi gempa. Dan betul saja Gunung Mukatam itu pindah 3 km dari tempat di mana mereka berkumpul itu, dia geser. Sampai sekarang ada di Mesir. Untuk memperingati mujizat itu mereka bikin gereja, itu yang disebut gereja sampah. Kenapa? Karena di tempat itu tempat pembuangan sampah. Dan sampai sekarang gerejanya ada. Banyak orang Kristen bersiarah pergi ke sana. Itulah gereja di mana tempat terjadi mujizat. Gunung Mukatam pindah oleh karena iman. Sampai sekarang ada gereja. Jadi peristiwa gunung pindah itu pernah terjadi, dan itu mujizat Tuhan. Sampai sekarang ada gerejanya. Dan oleh sebab itu saya dan saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita berdoa, gunung penyakit, gunung apapun, gunung persoalan, kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan buat mujizat dan pindahkan pergi. Yang kedua adalah pengharapan, saudara. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua di situ dikatakan adalah pengharapan. Saya dan saudara memerlukan harapan. Banyak orang kehilangan harapan, tak berdaya. Sehingga dengan gampang dan mudahnya mereka mengakhiri hidup. Dengan cara melompat dari gedung bertingkat, dengan cara meminum baygon, dan dengan cara gantung diri. Beberapa hari yang lalu kita melihat media sosial viral dengan orang sedikit-sedikit gantung diri, sedikit-sedikit gantung diri, sedikit-sedikit gantung diri. Kenapa orang kehilangan harapan? Bagi mereka tidak ada jalan keluar lagi. Tapi bagi kita anak Tuhan, jalan selalu terbuka. Bila saya dan saudara datang dan berharap kepada Tuhan. Jadi di dalam Tuhan saya dan saudara tetap temukan harapan. Ada saat di mana saudara memang tidak bisa lagi. Kita berkata, wah Tuhan, sepertinya jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan lagi. Itu yang pernah dirasakan dan dialami oleh Musa bersama dengan bangsa Israel. Saat mereka terdesak di depan laut Tebrau, di belakang tentara Mesir, samping kiri kanan adalah padang gurun, dan kemudian itu sangat mematikan kalau mereka melalui jalan-jalan itu. Tapi mereka harap Tuhan. Allah berkata maju, Musa bilang maju ke mana di laut Tebrau? Kita bisa mati tenggelam. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Tapi ini hanya sebatang tongkat, apa gunanya? Tuhan bilang angkat tongkat itu. Dengan tongkat Allah buat mujizat. Hal yang kecil, hal yang sepele kita anggap remeh, justru dari situlah mujizat Allah bekerja. Jangan menganggap kecil dan menganggap remeh talentamu. Kau berkata mungkin talentaku kecil. Tapi kalau kau pakai untuk melayani Tuhan, Allah bisa selamatkan orang lewat talenta kecilmu itu. Yang penting apa? Saya dan saudara dengan sungguh melayani Tuhan. Jadi yang kedua adalah harapan. Kita miliki pengharapan. Selagi di bumi saya dan saudara memerlukan harapan. Kecuali kalau sudah di sorga. Di sorga tidak perlu harapan lagi. Karena sudah tercapai segala-galanya. Selama di bumi kita punya harapan. Kita semua ini punya harapan. Terlalu banyak harapan dan angan-angan kepikiran kita. Ada banyak di hatimu dan ada banyak di pikiran. Kita semua termasuk kami sebagai gembala sidang. Kami punya harapan banyak sekali. Saudara juga tentunya begitu. Ada keinginan-keinginan hatimu. Tetapi firman Allah berkata, nyatakan semua keinginanmu di dalam doa. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, mari. Apa yang masih menjadi pergumulan kita, kita doakan supaya Tuhan kerja luar biasa. Kita masih memerlukan harapan. Yohanes 9 ayat 3. Firman Allah berkata, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat ini yang tobatkan dan yang sadarkan si orang yang kudung, tanpa kaki, tanpa lengan, dua-dua putus, kaki juga putus. Orang itu bernama Nick Fujiji. Yang sekarang ini beliau dijuluki Ambassador of Hope atau duta pengharapan.
karena dia hampir bunuh diri, karena dia terlahir tidak ada tangan dua-dua, tidak ada kaki dua-dua. Dia kalau khotbah, dia kalau ceramah, orang angkat dia taruh di meja. Nick Vujicic, dia duta harapan, hampir bunuh diri, kecewa karena melihat kondisinya. Dia bilang, astaga, mau hidup model bagaimana kalau seperti ini? Tetapi dia baca satu ayat, dan ayat ini yang getarkan hatinya. Yesus, murid-murid bertanya kepada Yesus, ini orang ini sudah terlahir dengan kondisi yang sakit seperti itu. Ini dosa siapa? Kata murid-murid. Dosa bapaknya, ibunya, atau saudaranya? Terus Yesus bilang, bukan dosa siapapun, bukan bapaknya, bukan ibunya, tetapi supaya mujizat Allah dinyatakan bagi orang ini. Jadi Nick Vujicic menarik kesimpulan, aku terlahir begini, dosa bapakku kah atau dosa mamaku yang melahirkan aku? Tetapi dia berkata, dia menarik kesimpulan, dia terlahir seperti itu supaya mujizat Allah dinyatakan bagi dia. Manusia tanpa tangan, tanpa kaki sekarang terkenal luar biasa. Kenapa? Memberitakan firman. Bayangkan, dia sudah keliling 60 negara hanya untuk berkhotbah. Jadi Tuhan memakai setiap masing-masing kita. Jadi tetap memiliki harapan. Jangan apa-apa kecewa, apa-apa putus asa, apa-apa mau bunuh diri, apa-apa mau bunuh diri. Sudah dah, saya mau mati saja. Jangan, masih ada Tuhan. Jadi tetap percaya, jangan kecewa saudara. Tetap setia. Tuhan luar biasa. Jadi miliki pengharapan. Roh Kudus sanggup memulihkan hidup kita. Yang terakhir adalah kasih. Kasih ini kita perlukan di tengah-tengah pelayanan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Dan wujud kasih itu adalah lewat kita membangun komunitas pelayanan. Kasih itu wujudnya lewat kita beribadah, bersekutu lewat kawan-kawan seiman. Kita beribadah, itu wujud kasih. Jadi bayangkan kalau ada orang tidak aktif ibadah, dia tidak mengasihi Tuhan. Karena wujud kasih kita kepada Tuhan itu lewat apa? Lewat ibadah. Saya dan saudara bersekutu kepada Dia, kita mengasihi sesama. Lewat kita mengasihi sesama, lewat kita beribadah, itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang tidak pernah cari Tuhan, berarti orang itu tidak punya kasih kepada Tuhan. Kasihnya setengah-setengah. Entar ada, entar tidak ada. Sebentar lagi ibadah, sebentar lagi hilang. Berarti kasih kepada Kristus orang ini perlu dipertanyakan. Dia hanya setengah-setengah. Begitu datang masa kesukaran, langsung tinggalkan Tuhan. Biasanya orang-orang begini, langsung murtad, langsung lepaskan Tuhan. Jangankan masuk di dalam api, di dalam api. Begitu lapar sedikit saja langsung sangkal Tuhan, lapar. Bagaimana kalau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Wah, mau dimasukkan dalam api nih, mau dibakar hidup-hidup. Jadi kita lihat sekarang ini tantangan dan cobaannya itu sangat tinggi sekali, luar biasa. Jadi tetap miliki kasih. Wujud kasih itu kita aplikasikan lewat apa? Ibadah. Kita cari Tuhan. Berarti kita mengasihi Tuhan. Ditanya saudara mengasihi Tuhan, betul? Setia ibadah? Enggak, paling Natal saja dan Paskah. Wah, berarti kasih saudara kepada Tuhan bagaimana tuh? Kita mengasihi orang tua wujudnya apa? Kita menghormati mereka. Tidak boleh membantah mereka. Itu kan terbukti bahwa kita adalah anak-anak yang mengasihi orang tua. Kita berbakti kepada mereka. Jadi sekarang kita berbakti kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara mengasihi Tuhan itu dilihat dari, tidak usah jauh-jauh. Cukup lihat saja di kesetiaan saudara beribadah. Kesetiaan saudara cari Tuhan, iring Tuhan. Jadi saudara kalau melihat orang itu benar-benar setia melayani Tuhan, hanya begitu saja kuncinya. Tidak perlu kita pakai rumus yang macam-macam. Lihat saja dia setia, iring Tuhan, setia beribadah, setia melayani, itu apa tidak? Jadi itu adalah bukti saya dan saudara mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi sesama.
Dalam ibadah minggu kemarin kita berbicara tentang jangan menyimpan akar kepahitan. Wujud kasih kita kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Itulah hukum yang tidak bisa dibantah. Tetapi kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hukum ini. Jadi bagaimana kita melihat orang itu punya kasih? Kita lihat dua hal ini. Dia mengasihi Tuhan dengan dia mengasihi sesama. Kita sesama jemaat saling mengasihi. Jangan kita bertengkar. Kasih kita itu selalu ada. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Saudara perhatikan di sana, firman itu berkata, jikalau seterimu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepada. Jadi luar biasa. Tetap memiliki kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Itu yang diaplikasikan di dalam bentuk salib, vertikal dan horizontal. Ke atas kepada Tuhan dan horizontal sesama manusia. Jadi salib adalah gambaran kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Jadi tetap memiliki kasih. Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita di sore hari. Tetap miliki ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih.